Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam pembicaraan matematika sebagaimana judulnya yang sudah Anda baca. Sekarang kita akan membahas tentang aturan kosinus. Wah, ini sudah ada aturan kosinusnya di sini sudah tuliskan. Sebagaimana telah disebutkan tadi di video sebelumnya ya, ini memang berkaitan dengan aturan sinus. Artinya pertama ini memang berlaku untuk semua segitiga ya. Pertama misalkan kita punya sebuah segitiga sembarang gitu ya. Sini segitiga sembarang ABC. Sisi di depan sudut A kita sebut dengan sisi A huruf kecil, sisi di depan sudut B ya kita sebut sisi B kecil, dan juga begitu untuk C. Nah, maka ya menyem gitulah intinya, didapatkanlah dengan menggunakan trigonometri dan sedikit permainan diperoleh sebuah aturan kosinus. Ya, kenapa disebut aturan kosinus ya? Kita ada cosnya di sini ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. A kuadrat, ya, mirip seperti bentuk Pitagoras ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C kali cos A. Nah, begitu ya. Selalu seperti ini, selalu tambah dan ini selalu kurang 2BC. Oke. Patokannya adalah kalau yang di depannya itu A kuadrat, pasti ujungnya adalah kosinus A. Nah, tapi nanti kalau dalam soal ya, nanti kalau yang ditanya siapa yang dikuadratkan di depan itu tergantung. Kalau diketahuinya sudut A, maka depannya pasti A kuadrat. Nah, kalau yang diketahuinya sudut B, nanti harus B kuadrat. Nah, seperti ini. B kuadrat. Nah, ini kalau jabarkan gimana ini? Nah, bisa ya Anda juga. Boleh pause, tulis dulu nih B kuadrat dan C kuadratnya. Nanti samain. Ya. Ini betul, tinggal A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos B. Ya. Karena B-nya sudah di depan, maka di sini tinggal AC cos B. Gitu saja. Begitu juga dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Nah, begitu. Ya, bagaimana cara membedakan aturan kosinus dan aturan sinus penggunaannya? Kalau kemarin kan di aturan sinus itu patokannya ada dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Nah, kalau di aturan kosinus itu digunakan kalau catat nih. Yang diketahui dan ditanyakannya itu adalah 3 sisi dan 1 sudut. Nah, begitu. Tetap 4 ya, 4 unsur. Kalau di aturan sinus mah 2 sisi, 2 sudut yang saling berhadapan. Kalau aturan kosinus ini 3 sisi dan 1 sudut yang diketahui dan yang ditanyakan. Gitu ya. Tapi tadi ingat patokannya, kenapa yang di depan itu A kuadrat? Karena yang diketahuinya itu sudut. Diketahuinya sudutnya di mana gitu. Yang diketahuinya siapa. Ya, gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa lahir rumus lain, yaitu kalau ditanyakannya, ini kan kalau ditanyakannya sisi ya, A kuadrat. Bagaimana kalau ditanyakannya sudut? Ya, berarti pakai cos A sama dengan, nah sebenarnya dari sini juga sama. Kalau ini kita turunkan, ya, ini kan kita mau mencari cos A. Cos A-nya nempel dengan 2BC, sehingga asalnya min 2BC pindah ke kiri, jadi 2BC cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat ya. A kuadratnya pindah ke kanan. Tinggal kalau mau mencari cos A gimana? Ya pindahin lagi aja 2BC-nya. Tapi pindahnya sekarang sebagai bagi. Nah, begitu. Ya. Ya jadi inilah. Jadi kalau ada cos A berarti B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Patokannya ya kalau tanyakannya cos A, nanti A-nya menjadi pengurang gitu saja. Yang ini sama juga ya, ini B berarti B-nya jadi pengurang. A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2 AC. Nah, begitu. Ini juga sama ya, tinggal apa? A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat kali 2 AB. Gitu saja. Ya. Atau ada yang menulisnya kayak gini, rumus kosinus itu adalah tinggal
kanan kuadrat tambah kiri kuadrat gitu ya. Kiri kuadrat dikurangi depan kuadrat dibagi 2 kanan kiri. Nah, seperti apa nanti penggunaannya ya. Karena itu maksudnya gini aja lah. Kalau kita cos A berarti ini kan kaki kanan, ini kaki kiri gitu ya. Jadi kanan kuadrat kiri kuadrat dikurangi depan kuadrat dibagi 2 kaki. Seperti itu. Ini kalau kecepatan di lambatin aja ya di pengaturan YouTube-nya kan bisa. Kalau terlalu lambat ya cepetin. Contoh, biar kerasa langsung contoh ya. Tentukan panjang X pada segitiga di bawah ini. Karena kita mencari X ya. Di sini kita lihat yang ditanyakan dan diketahuinya ada 3 sisi dan 1 sudut. Nah, berarti pakai aturan kosinus, mau nggak mau. Siapa yang dikuadratkan di depan? Betul, X ya. Ini karena kita mencari sisi, berarti pakai rumusnya yang ini. Nah, siapa yang dikuadratin di depan? Di sini X. Kenapa X? Awas nih, perhatikan ya, dengarkan. Kenapa X yang dikuadratkan di depan? Karena X itu di depan sudut yang diketahui. Bukan karena X-nya itu ditanyakan, begitu. Ya, karena biasanya kekeliruannya di sana. Mentang-mentang X yang ditanyakan dikuadratkan. Ya, tapi yang benar itu adalah karena X-nya itu di depan sudut ini, maka X yang dikuadratkan. Sehingga kalau kita mau mencari X, ya saudara, nah, tulis saja sama Anda, coba X kuadrat sama dengan berapa? Nah, gitulah 2 kali 8 kali 7 kali cos 120. Ya, turunin ke bawah, ini berapa? Kok 49. 64 ya. 64, 49 di sini otaknya. Dikurangi 2 kali 8 kali 7. Wah. Kali cos 120. Nah, berapa ini cos 120? Sudut berelasi ya. Cos 120. Masih ingat cos di kuadran 2. Kalau cos di kuadran 2 pasti negatif ya. Karena kan gini, di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 sin, di kuadran 3 tan, di kuadran 4 cos. Ingat itu. Berarti kalau ini min, pasti min cos. Min cos berapa? Nah, lihat jarak ke sumbu X-nya. Ini 120. Lihat jarak ke sini. Berapa? Ikan 180 ya. Maka jarak ke bawahnya adalah min berapa itu? 60. Nah, begitu saja. Jadi cos 120 itu sama juga dengan min cos 60. Berapa cos 60? Betul, min setengah. Wah, ya rame materinya. Belum paham? Putar lagi kalau belum paham ya. Karena dikali ini 2-nya habis, sehingga ini kalau dijumlahkan 64 49 113. Ini kan min ya. Ini kan jadi 8 kali 7 56 min kali min 1 min 56. Jadi min 56. Jadi plus 56. Berarti X kuadratnya sama dengan 169. Berapa X-nya? Ya akar dari 169. 13. Nah, itu beres ya. Nah, kalau sudah mengerjakan kasih tanda ini ya. Yang sampai acak-acakan. Nah, gitulah. Boleh di stabilo kalau ada. Meskipun sebenarnya kalau ada X kuadrat sama dengan 169, sebenarnya X-nya sama dengan plus minus akar 169. Sebenarnya jawabannya benarnya itu ini, jawaban formalnya. Plus minus 13. Jadi boleh plus 13, boleh min 13. Tapi karena X ini panjang sisi, ya masa sih minus ya. Jadi ambilnya yang plus. Oke, saudara, bisa dipahami sampai sana? Ya, bisa ya. Lanjut ke nomor 2. Ini rencananya kita 4 soal ya. Contoh 2. Diketahui suatu segitiga PQR dengan P-nya akar 13, R-nya itu 2 akar 2, dan P-nya sudut P-nya 45 derajat. Tentukan panjang sisi PR. Nah, maka langkah pertama apa? Gambar ya, gambar dulu. Kita gambar kayak gini, gambar set ya. Misalkan ya bebas lah. Di sini P misalkan gitu ya. Di sini Q, di sini R, bebas. P-nya panjang sisi P, berarti di depan sudut P sini. Akar 13, R-nya sini 2 akar 2. Pertanyaannya adalah
PR-nya berapa? Karena PR itu di depan Q, ya boleh kita sebut Q. Q-nya berapa? Dan kita ketahui sudut P-nya adalah 45, lupa ya. Ininya 45 derajat. Nah, ini ada 3 sisi dan 1 sudut. Ya. Maka ya pasti aturan kosinus ya, karena kita juga lagi bahas aturan kosinus. Pertanyaannya, siapa yang dikuadratkan di depan? Nah, coba jawab. Karena ini kita mencari sisi kan, Q nih. Siapa yang dikuadratkan di depan? Kalau seperti ini. Nah, awas tadi ingat, bukan Q. Bukan karena Q ditanyakan dia jadi Q kuadrat sama dengan bla 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 bla. Bukan. Tapi lihat, karena sudut yang diketahuinya 45 derajat, sudut P, nah maka yang dikuadratkan di depan tuh ini. 13, Saudara. Jadi rumusnya adalah akar 13 kuadrat dikurangi. Sama dengan ya, sama dengan tinggal sisi-sisi yang lainnya. Q kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat dikurangi 2 kali Q kali 2 akar 2 kali cos 45. Nah, begitu. Jelek banget 45. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, siapa yang dikuadratkan di depan tergantung sudutnya yang mana. Oke. Yuk kita hitung. Berapa ini? 13 tambah, kok tambah sih? 13 sama dengan Q kuadrat tambah 2 akar 2. Berarti 2-nya dikuadratkan jadi 4. 2 akar 2-nya dikuadratkan jadi 2. 8 dikurangi 2 kali Q kali 2 akar 2 kali cos 45. Setengah akar 2. Nah, perhatikan. Setengah akar 2 kali akar 2. Ini kan akar 2 kali akar 2, 2 tuh. Habisinlah dengan setengah. Karena akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Bagi 2. Jadi habis. Sehingga ini menjadi 13 sama dengan Q kuadrat tambah 8 kurang 4Q. Nah, ya. Di sini ada Q kuadrat, ada Q, ada angka. Masih ingat? Ada sebuah variabel, ada pangkat 2-nya, ada pangkat 1-nya, ada angka. Maka ini akan menjadi persoalan dari siapa? Persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat berarti salah satu ruasnya harus 0. Ruas kanan kita nolkan lah. Ruas kiri kita nolkan. Ini menjadi Q kuadrat kurang 4Q gitu. Tambah 8 kurang 13. 13-nya pindah. Sehingga ini menjadi Q kuadrat kurang 4Q kurang 5. Nah, faktorkan biasa ya. Faktorkan. Saudara. Cari yang dikali jadi min 5. Dijumlah jadi min 4. Tidak ada pilihan lain. 5 dan 1. Biar dikalikan jadi 5. Dijumlahkan jadi min 4. 5-nya min, 1-nya plus. Berarti di sini Q-nya sama dengan 5. Atau yang ini Q-nya sama dengan min 1. Atau ya bahasanya. Mana yang diambil? 5, min 1. Kedua-duanya. Atau tidak salah, atau tidak satu pun dari keduanya. Nah, gitu. Ini yang diambil adalah, karena Q itu adalah panjang garis, tentu yang diambil yang positif. Ini kan nggak mungkin. Itu kan segmen segitiga di sini ya, sisi segitiga, nggak mungkin negatif. Jadi jawabannya adalah ini Q-nya 95. Begitu ya, Saudara. Bisa dipahami? Bisa ya. Jangan lupa catat. Ini teh sambil nyatat, Anda sambil nonton teh ya. Duduknya yang tegap gitu. Biar fokus sambil catat apa yang dibicarakan. Karena ya itu, bisa jadi apa yang dibicarakan itu lebih penting daripada yang ditulis ya. Oke, lanjut nomor 3. Contoh, diketahui suatu segitiga ABC dengan A-nya akar 13 ya, sisi A-nya akar 13, B-nya 3 dan C-nya 4. Pertanyaannya adalah tentukan besar itu maksudnya. Tentukan besar sudut A. Gimana ini? Ini tanyakannya sudut. Langkah pertama biasa. Gambar ya. Gambar, jangan males. Gambar. Ya kayak gini lah standar misalkan ya. ABC ya, A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sana, boleh. A-nya akar 13, di sini akar 13, Saudara. B-nya 3, berarti di sini 3, di sini 4, C-nya 4. Pertanyaan adalah berapa besar sudut A? Nah, begini. Berapa? A 3 sisi, 1 sudut. Nah, aturan kosinus ya.
Bagaimana cara mencari sudut A? Ya cari aja cosnya. Nanti dari cos bisa nyari sudut. Nah, di sini cos A ya, karena tanyakannya sudut A. Cos A sama dengan ini tadi kaki kanan ya, kanan kuadrat kan ini apa harusnya tuh? Kanan kuadrat, kiri kuadrat dikurangi depan kuadrat dibagi 2 kaki. Maksudnya mana kaki kanan ya? Ini kan sudut punya kaki kan 2. Ini kita anggap kaki kanan, ini kita anggap kaki kiri. Berarti ini adalah depan gitu ya. Itu membahasa aja, bukan berarti ini depan kayak di sin demi kosami ya, sin demi kosan ya betul. Yuk kaki kanan dulu 4 kuadrat ya, sunnah kaki kanan. Kiri 3 kuadrat dikurangi akar 13 kuadrat dibagi berapa tuh? 2 kali 4 kali 3 lah gitu ya. Berapa ini? 16 tambah 9 kurang akar 13 dikuadratkan hilang akarnya per 24. Berarti cos A nya sama dengan 16 tambah 9 25 kurangi 13 12 per 24. Berarti cos A nya berapa? Sederhanain bagi 12 aja 1 per 2. Nah cos A nya sama dengan 1 per 2. Yang kita cari adalah sudut A. Berarti adalah pertanyaannya begini, cos berapa yang nilainya setengah? Kan begitu saudara, benar? Cos berapa yang nilainya setengah? Berapa? Benar, 60 derajat. Ayo jawabannya. Kenapa tidak 300 yang di kuadrat 4 kan sama-sama positif? Ya masa sudut apa ini? Sudut segitiga besarnya 300 kan nggak mungkin. Ya. Jadi itu jawabannya. A nya 60 derajat. Sebenarnya kalau cara kerennya begini, cos A sama dengan setengah. Kalau secara formanya begini, berarti A nya gimana? Ya cosnya pindah, gitu ya. Cos inverse dari setengah. Nah gitu. Kalau pakai kalkulator seperti ini. A itu sama dengan cos inverse dari setengah. Atau mungkin sebagian kayak gini. Arcus cos dari setengah. Nah begitu ya. Sama dengan 60. Oke. Bisa dipahami? Oh, bisa dong. Ya, bisa. Selanjutnya, ini mah elaborasi aja ya. Mungkin nggak sih setelah dihitung ya dalam soal lain tiba-tiba didapat cosnya cos alfa, cos A nya misalkan negatif gitu. Mungkin nggak negatif? Mungkin ya. Karena berarti kalau A nya negatif, nah berarti kan di sini nih cosnya di kuadran 2. Artinya kalau setelah dihitung ternyata cosnya negatif, maka sebenarnya A nya itu adalah sudut tumpul begitu. Itu aja. Mungkin negatif, mungkin ya. Kenapa gak di kuadran 3? Kan di kuadran 3 juga negatif. Kan kalau kuadran 3 itu lebih dari 180. Sedangkan sudut dalam segitiga itu 180. Ini jumlah sudutnya itu, jumlah sudut segitiga itu ya pasti 180. Mustahil dong ada satu sudut A yang nilainya lebih dari 180. Gitu. Jadi A-nya pasti sudut tumpul di antara 90 dan 180. Begitu ya. Oke, satu soal terakhir saudara ya. Kalau yang tadi belum paham, putar lagi ya, putar lagi. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan nilai sin A pada segitiga di bawah ini. Ini segitiga sembarang ya, ada A. Tentukan sinusnya. Karena di sini ada 3 sisi dan 1 sudut, meskipun yang ditanyakannya adalah sin ya, tetapi karena diketahui dan ditanyakannya 3 sisi dan 1 sudut, tetap pakai aturan cos. Jadi kita cari cosnya dulu. Nanti setelah cosnya tahu, baru cari sin. Karena nanti pertanyaan mau sinnya, mau tannya kek, mau sekannya kek, ya, mau kosekannya, gampang. Asal sudah tahu salah satu perbandingan trigonometri. Seperti di video sebelumnya, aturan sinus, ya mau ditanyanya tan juga agak tetap aja bisa. Asal sudah tahu sin, bisa tahu tan, bisa tahu cos ya. Oke. Maka ini kita cari dulu cosnya. Cos mana? Cos A di sini. A-nya sebagai sudut, jadi ditulisnya huruf kecil. Bagaimana? Tadi kaki kanan, kaki kiri.
4 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurangi depan kuadrat dibagi 2 kaki. Nah, ya. Yuk hitung berapa saudara? 16 tambah 4 kurangi 25. Kurangi 25. Mana? Per berapa itu? 16 ya. Jadi cos A-nya berapa nih? Cos A-nya 16 tambah 4 20 kurangi 5 min 5. Min 5 per 16. Ya, 16. Nah, ini cosnya. Ini minus cosnya. Baru aja dia diomongin tadi kan di nomor 3 udah muncul. Artinya tadi apa? Kalau cos A-nya minus, maka A-nya adalah sudut tumpul sesuai gambar ya. Jadi A-nya tumpul. Kalau tumpul berarti nilai sin A-nya gimana? Positif apa negatif? Ya, coba dijawab dulu. Kalau A-nya tumpul, cos A-nya kan negatif. Sin-nya positif negatif. Nah, ini sin di kuadran 2. Ingat sin di kuadran 2 pasti bakal tetap positif. Jadi nanti jawabannya positif tetap. Ya, tetap positif. Lalu bagaimana cara kita mencari sin-nya? Seperti di pembelajaran perbandingan trigonometri sebelumnya, saudara. Kalau diketahui salah satu perbandingan, mau sin, mau cos, mau tan, mau nyari perbandingan yang lain, kita kotret ya. Kotret pakai segitiga siku-siku bayangan. Dengan memisalkan ini cosnya adalah cos itu siapa? Samping per miring. Gitu ya, biar beda warnanya. Itu adalah apa? Samping per miring. Buat segitiga bayangan, ini segitiga kotretan aja. Kotretan. Di sini A. Ya. Sin. Nah, ini minusnya abaikan saja. Kalau dalam kotretan kan kita masih ingat ya minusnya kotretan. Tapi nanti kalau minusnya abaikan. Nanti sin A-nya berarti positif, tapi kalau tan-nya nanti negatifkan. Ya, sin. Cos sami berarti mana? Untuk A ini miring ya, karena siku-sikunya di sini. Ini samping, karena sampingnya ini depan. Lalu kita tahu tadi sampingnya 5, miringnya 16, pasti depannya akar. Pasti akar ya. Akar dari berapa? 16 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, hitung aja lah ya ini ya, hitung ya. Cara hitungnya beda-beda lah. Boleh kayak gini. Ini boleh jadi 16 tambah 5 kali 16 kurang 5 boleh kayak gini. Sama dengan akar dari 21 kali 11. Gak ada yang bisa keluar ya. Ya udah aja kaliin 21 kali 11. Masih ingat? 2 tambah 1, 3, 1. Gitu. Boleh seperti ini. Dari mana? Wah, cari aja lah. Ya, nanti boleh kalau perlu dibahas kita bahas. Atau ini aja 16 kuadratif berapa? 256. Apa ini? Dikurangi 5 kuadrat 25 jadi aja ini. Berarti kalau tanya sinnya gimana? Sin A-nya. Nah, ingat sinnya positif. Sin demi depan berarti akar 231 per miring 16. Nah, itu jawabannya. Ya, ini jawabannya, saudara. Beres. Kalau tanyakannya tan desa depannya akar 231. Apa itu? Akar 231 per 5 ya, desa, tapi minus karena tangannya minus. Jadi kalau tanya misal tanya tangannya ya. Tangan A-nya berarti adalah min akar 231 per 5. Kenapa minus? Karena A-nya sudut tumpul di kuadran 2. Tangannya berarti negatif. Oke, bisa dipahami. Itu saja paling pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Dan karena ini videonya dibuat pada bulan April 2021 ya, yang mana minggu depan adalah bulan suci Ramadan. Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah bagi yang menjalankan ya. Semoga kita diberkahi ya. Dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.